Halo teman-teman, berjumpa saya kali ini di video kedua sebelumnya. Di video kali ini saya akan meneruskan video yang pertama ya. Part pertama itu cara membuat MySQL di CMD ya. Oke, sebelumnya kita sudah buat database-nya, kemudian file-nya kita buat. Langkah selanjutnya kita bagaimana cara membuat perintah select ya. Perintah select, ada perintah select, update, dan delete ya. Oke, langsung saja aktifkan dulu sum teman-teman kalian. Kalau sudah aktif, langkah selanjutnya buka CMD, klik enter, akan muncul. Kemudian kita close dulu. Kemudian eh, masuk ke directory sum-nya. Oke, kayaknya kebesaran musiknya. Saya turunkan dulu. CD spasi C sum ya, garing kebalik ya, sum MySQL spasi bukan spasi, garing bin, tekan enter. Kalau sudah, untuk login ke MySQL-nya ketik MySQL spasi min u spasi root spasi min p ya. Oke, kalau sudah tekan enter saja karena saya tidak menggunakan password. Oke, kalau sudah kita cek dulu database-nya yang barusan kemarin kita buat. Itu show table ya, show database maksud saya. Nah, sudah ada. Kita cek tabelnya. Show, perintahnya show spasi tables. Saya ulang lagi, show tables. Oke, di sini kenapa salah? Karena saya belum masuk ke perintah ataupun belum mengaktifkan database academic underscore systemic Qualcomm Tech. Kita masuk dulu menggunakan perintah use academic academic underscore systemic Qualcomm Tech titik koma, kemudian masuk, baru show tables. Oke, udah masuk 4 table, udah muncul. Sekarang kita langsung saja mau menampilkan select ya, menampilkan record dengan perintah seluruhnya menggunakan perintahnya itu select bintang from. Nah, kita ketik atau tulis nama tabelnya. Misal kita mau menampilkan seluruhnya pada table dosen ya. Table dosen dengan cara select bintang from spasi dosen titik koma, maka akan muncul data keseluruhan dari table dosen. Begitupun kita table mahasiswa ya, select sama saja, select bintang from mahasiswa titik koma. Oke, muncul. Kita ketik lagi, kita mau menampilkan table mata kuliah ya, matkul titik koma, muncul lagi. Dan terakhir itu table nilai bintang from nilai ya, nilai. Oke, nah di sini saya mempunyai 4 table yang mana kelihatan jelas fieldnya pada masing-masing table tersebut. Ada table mahasiswa, table dosen, mata kuliah, dan nilai ya. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan menampilkan beberapa saja dari field di dalam satu table. Bagaimana perintahnya? Itu dengan cara ketik select, kemudian mau kita apakan ininya, yang kita mau tampilkan. Misal kita mau menampilkan npm, berarti select npm, koma, spasi, nama tabelnya,
Maksudnya yang mau kita tampilkan itu npm, berarti kita mau menampilkan fieldnya ya. Misalnya kita mau menampilkan 190.223 from nama table mahasiswa titik 2, maka yang muncul hanya 190.223 ya, yang hanya muncul pada npm-nya ya, dari ketiga npm tersebut. Kemudian mengeliminasi duplikasi datanya. Kita mau menghapus data yang double pada data mahasiswanya. Kita mau hapus di tabel nilainya saja ya. Kita langsung beralih ke tabel nilai dengan cara select bintang. Maksud saya select npm, select distintiati, maksudnya distinksi. Oke, begini penulisannya. Kemudian nama fieldnya kita mau menghapus npm from, oke, spasi from, nama tabelnya nilai, kemudian titik 2, kemudian tekan enter. Maka npm-nya dari yang semulanya double itu berubah menjadi tidak duplikat lagi, artinya satu field saja. Nah, langkah selanjutnya aliaskan atau notasi dotnya itu menggunakan perintah select. Oke, mana tadi? Select namanya, nama fieldnya. So kalau kita mau npm as, oke, ketik as, kemudian spasi nama alias. Misal kita mau cari Martin, koma, nama fieldnya, oke, misalnya nama ya, nama mhs, as, nama aliasnya Martin from mahasiswa. Oke, muncul kode error yang mana nama mahasiswanya itu salah penulisannya. Maksudnya sintak errornya. Kita cek lagi untuk melihat alias atau notasi dotnya apakah ada yang salah. Kita cek dulu. Oke, select npm, select npm as Martin. Oke, ketemu. Kita buatkan lagi dengan cara select ya, select nama mahasiswanya, nama mahasiswa, kemudian as, nama ya, nama kita ganti nama aliasnya ya, nama, koma, kita buatkan alamat itu menjadi address ya, dari tabel mahasiswa. Oke, saya ralat, bukan Martin tadi. Kita akan mengganti nama alias dari tabelnya tadi ya. Misal mana tadi, tabel data mahasiswanya tadi, nama mahasiswa dengan alamat kita mau mengganti nm mahasiswa itu mengganti nama underscore mhs, dan sedangkan alamat itu akan mengubah menjadi address. Kita coba, error masih. Select, kemudian nm underscore mhs sebagai nama, kemudian koma, alamat, spasi dulu, alamat, spasi, as, address, oke, address bahasa Inggris ya, from mahasiswa, kemudian titik koma, maka akan berubah fieldnya tadi dari nm underscore mhs menjadi nama, sedangkan alamat merubah menjadi address. Kemudian
Yang kedua itu mencari field key-nya ya. Field key-nya kita tulis saja select mahasiswa. Oke. Select mahasiswa. Kemudian titik npm, koma mahasiswa titik nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa berarti nm underscore mas. Kemudian from mahasiswa underscore. Maka kita akan menampilkan hanya npm dan nama mahasiswanya saja gitu. Kemudian langkah selanjutnya query. Query ini sama, itu untuk non-current database-nya. Kita tes ya. Select bintang from nama database-nya academic underscore stream equal contact titik nama table mahasiswa underscore titik mahasiswa titik koma maksudnya, tekan enter, maka yang akan muncul itu tabel mahasiswa ya. Oke, selanjutnya kita mau membatasi record yang ditampilkan ya. Membatasi record yang ditampilkan dengan cara select bintang from nama tabelnya mahasiswa, di mana where nama field misal npm sama dengan sebagai nilai. Kita nilainya itu dari npm tersebut 10, misal kita contohkan npm Martin 100902223. Oke, titik koma, kemudian tekan enter, maka yang akan muncul hanya nama Martin atau field Martin yang akan muncul. Sama yang kedua ini, perintah selectnya kita coba select bintang from mahasiswa. Oke, mahasiswa where, ada where-nya ya. Nama fieldnya misalnya kita nama mahasiswa nm mehs like. Oke, like, nilainya persen, nilainya persen dari petik atas ya, petik atas dulu, petik atas persen, oke, persen. Kita mau menampilkan data Kim Jong Un 28488900. Oke, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Saya ulangi, select bintang from mahasiswa where, coba kita pakai nama npm ya, like, karena salahnya tadi saya menuliskan nama mahasiswa yang diketik npm. Like, petik atas, like, petik atas persen 28488900. Where-nya lupa, like, oke, benar, dengan titik koma selanjutnya. Nah, maka datanya kosong, berarti ada kesalahan. Kita cek lagi. Oke, sekali lagi select bintang from mahasiswa where, di mana npm, perhatikan huruf besar kecilnya pada sintak ya, itu berpengaruh pada sintaknya. Like, petik atas persen 28
488900. Kemudian petik atas, kemudian titik koma. Maka akan muncul data Kim Jong Un. Langkah selanjutnya yang ketiga sama juga, kita menampilkan tabel dari database ya, menampilkan database, maksudnya menampilkan field pada tabel mahasiswa dari database dengan perintah select npm, npm-nya besar, npm select npm, koma, mahasiswa, nama mahasiswa nmmhs from mahasiswa dari tabel mahasiswa ya, where di mana, where npm-nya itu petik atas, kita mau menampilkan Martin, coba petik atas 190.223, petik atas lagi dan titik koma, maka tabel Martin atau field Martin, npm dan mahasiswanya akan muncul. Karena perintahnya itu select npm, di mana npm nama mahasiswa dari mahasiswa, maksudnya select npm itu memilih npm ya, memilih field npm, kemudian koma, nama mahasiswa itu ditampilkan melalui dari tabel mahasiswa, di mana npm-nya akan muncul berdasarkan pencarian ya, 190.223, maka akan muncul npm dan nama mahasiswanya saja. Oke, perintah select selanjutnya itu ada menampilkan data secara urut. Artinya kita bisa mengurutkan datanya dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Oke, langsung saja perintahnya itu select fieldnya npm, kemudian koma ya, koma, nm mahasiswa, nama mahasiswa, from table mahasiswa ya, order ya, order by ya, dipesan melalui by nmm mahasiswa, kemudian ascendingkan dari huruf kecil ke besar, ascendingkan ASC maksud saya, ASC, kemudian klik, maka dia akan mengurutkan dari ascendingnya ya. Begitupun kita mau descending ya, mengurutkan besar ke kecil atau kecil ke besar, DSC, maka dia akan mengurutkan dari kecil ke besar. Itu. Oke. Langkah selanjutnya itu sama, ketiga menampilkan data secara urutnya, hanya saja itu beda di sintaknya saja ya. Oke, yang ketiga kita akan menampilkan dari perintah field ya. Oke, select npm, koma, nama mahasiswa nmmhs, nm_hs, from mahasiswa ya, mahasiswa, order by, oke, kekurangan mahasiswa, order by dipesan melalui nama mahasiswa nmmhs, kemudian titik koma, maka akan muncul 3 table atau 3 field dari table mahasiswanya tadi, fieldnya tadi. Oke, langkah selanjutnya itu ada operator hitung. Oke, next, selanjutnya ada operator hitung. Kita bisa menggunakan operator hitung plus, minus, bagi, atau kali. Kita perintahkan select ya, SKS, kita menggunakan tabel nilai ya,
SKS, koma SKS dikurang semester ya, semester dari tabel nilai, titik koma. Saya ulangi, select spasi SKS, koma spasi SKS minus semester ya, maksudnya from nilai. Oke, perhatikan lagi sintaknya, jangan sampai salah. Atau teman-teman kalau ragu, kita buka dulu show table pada nilai ya, table nilai ya, show table nilai. Oke, DSC ini bukan DSC nilai, show nilai, show tables. Oke, select bintang from nilai. Nah, ini pada table nilai, maksudnya table mata kuliah ya, salah, sorry, table mata kuliah, matkul. Nah, ini table mata kuliah. Kita perintahnya menggunakan operator hitung ya. Kita langsung saja select, kemudian SKS, oke, koma SKS-nya dikurangnya semester dari, dari operator matkul mata kuliah. Kemudian digrupkan, digrup by nama field. Nama fieldnya itu dari semester ya. Oke, spasi semester sem titik koma, kemudian akan muncul minus ya, pengurangan dari SKS ke semester ya. Oke. Kemudian bisa kita perhatikan itu SKS sum underscore sum-nya itu pengurangan, maksud saya pengurangan dari hasil SKS dikurang semester ya. Jadi ada minus 1, itu 5 kurang 4 minus 1 hasilnya. Oke. Perintah select mungkin sudah selesai. Dari mulai menampilkan data secara urut, terus operator hitung, kemudian nama aliasnya juga, eliminasi duplikasi data, dan menampilkan seluruh record. Langkah selanjutnya itu menu perintah update ya. Menu perintah update kita buatkan yang Martin New York itu menjadi Palembang ya. Kita kecilkan. Bagaimana caranya? Ketik update ya, mahasiswa, set alamat sama dengan petik atas Palembang, petik atas spasi where npm ya, npm sama dengan tulis npm-nya Martin 190.223, kemudian petik atas, kemudian titik koma. Maka kita cek lagi, select bintang form mahasiswa, kita cek recordnya, maka alamat Martin yang berada di New York sudah berubah menjadi alamat di Palembang ya. Oke, itu untuk merubah tampilan atau memperbarui datanya di field Martin ya, di field Martin dengan menggunakan perintah where dan set ya. Jadi perintahnya update spasi ya, update spasi mahasiswa itu nama tabelnya, nama table, oke, spasi set spasi. Nah, ini field yang mau kita ubah apa? Misal kita mau mengubah nama mahasiswa Martin. Nah, oke. Kita contohkan update
mahasiswa set, kita mau mengubah nama mahasiswa Martin. Yang semula Martin itu kita menjadikan Martin S. Com misalnya. Oke. Nah, maka Martinnya tadi akan berubah menjadi Martin S. Com. Jadi perlu diperhatikan pada sintak update-nya itu berada di set alamat dan di mana kita mau pencarian tadi, itulah fungsi primary key-nya tadi ya. Fungsi primary key-nya tadi untuk penempatan where agar mudah dicari. Oke, langkah selanjutnya itu perintah delete. Nah, perintah delete ini beda dengan perintah hapus ya. Maksudnya di sini perintah hapus pada MySQL itu ada dua. Tapi jangan salah persepsi bahwa delete itu bisa menghapus untuk database, beda. Kalau untuk menghapus database nanti saya tunjukkan menggunakan perintah drop. Sedangkan untuk perintah delete hanya menghapus pada field atau tabelnya saja gitu. Misal kita mau menghapus table dosen ya, table dosen, kita delete ya, perintahnya delete from nama tabelnya dosen. Nama dosen, kita misalnya mau menghapus record, kita cek dulu ya menggunakan perintah select kita untuk memastikan from. Nah, di sini kita mau menghapus Pak Eko karena sudah tidak bekerja lagi. Kita akan memperbarui atau menghapus ya, menghapus maksudnya delete bintang, oke, bentar, delete, oke, spasi from nama tabelnya dosen where, di mana ya, di mana ID dosen sama dengan petik atas 1 2 Pak Eko ya, Pak Eko petik 1 2 3 petik atas titik koma ya. Maka Pak Eko-nya sudah terhapus. Truncat ya. Table, nama tabelnya dosen, misalnya kita mau hapus table dosen ya. Oke. Maka table record yang pada di dosen tersebut akan terhapus. Kita cek menggunakan select bintang from dosen, maka dia akan terhapus, tidak ada lagi record pada table dosen fieldnya ya. Nah, mungkin itu perintah dari perintah delete ya. Ada dua, menghapus record tertentu, tadi menggunakan delete from spasi nama tabelnya, di mana field key-nya tadi, kemudian diketik apa yang mau kita cari ya. Kalau untuk menghapus semua record itu truncat ya. Oke. Langkah selanjutnya kita mau menghapus database yang terakhir ya. Menghapus database itu drop database academic stemic Qualcomm tag, academic underscore stemic Qualcomm tag, titik koma. Maka database pada academic underscore stemic Qualcomm tag telah terhapus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin sama-sama kita belajar juga. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang mata kuliah ataupun tentang mata kuliah tentang informatika ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang.